Halo, selamat datang di channel Pak Ion. Di balik senyum yang manis, terdapat jiwa yang optimis dan tubuh yang dinamis. Pada video ini, kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai induksi magnet dan gaya Lorentz. Pada pembelajaran tersebut, kita telah melihat fenomena listrik dengan magnet, di mana arus listrik memengaruhi medan magnet. Arah arus listrik juga memengaruhi arah medan magnet. Yang kedua, arus listrik di sekitar medan magnet akan menghasilkan gaya, yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, fenomena tersebut juga terdapat pada industri elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Fenomena ini disampaikan oleh Michael Faraday bahwa listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Mari kita perhatikan video percobaan berikut. Untuk memahami tentang induksi elektromagnetik, kita akan melakukan percobaan secara virtual. Mari perhatikan. Di sini ada sebuah magnet, kemudian ada bola lampu yang dihubungkan dengan kumparan kawat pengantar listrik. Kemudian kita akan melakukan percobaan, yaitu menggerakkan magnet di dalam kumparan atau di tengah-tengah kumparan. Baik, perhatikan, ketika magnet tidak ada dalam kumparan atau dalam keadaan diam, lampu tidak menyala. Itu artinya bahwa listrik tidak terjadi atau aliran listrik tidak terjadi. Kemudian kita akan coba menggerakkan magnet ke dalam kumparan. Seperti ini. Kecepatannya kita buat stabil. Baik. Nah, kamu dapat perhatikan apa yang terjadi pada bola lampu. Pada bola lampu ada tampilan lampunya bercahaya. Itu menandakan bahwa ketika magnet digerakkan pada kumparan, maka akan menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, kita akan coba gerakan magnet lebih cepat dari keadaan semula. Perhatikan. Nah, kamu bisa perhatikan bahwa cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang atau kemudian lebih stabil. Baik, selanjutnya kita akan coba tambah kawat pengantar pada kumparan. Kalau tadi satu kumparan atau satu kawat, satu lilitan, sekarang kita buat jumlahnya 2 lilitan. Kemudian kita gerakkan secara perlahan lagi. Nah, oke. Kita bandingkan dengan yang satu lilitan tadi dengan kecepatan yang sama. Kamu dapat melihat cahaya lampu yang dihasilkan dengan membedakan 1 lilitan dan 2 lilitan. Oke, kita coba 3 lilitan. Baik, kamu dapat melihat bahwa ada perbedaan nyala bola lampu ketika kita menggunakan 1 lilitan, 2 lilitan, dan 3 lilitan. Berdasarkan video tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, faktor-faktor yang memengaruhi induksi elektromagnetik adalah banyaknya lilitan, jumlah magnet, dan kecepatan perubahan medan magnet. Atau dengan kata lain, gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan semakin besar apabila jumlah magnet dan jumlah lilitan semakin banyak dan perubahan medan magnet semakin cepat. Fenomena induksi elektromagnetik tersebut diterapkan dalam beberapa alat listrik. Yang pertama, generator. Generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Lagi kita kembali lihat video berikut untuk menjelaskan prinsip kerja yang terjadi pada generator. Untuk memahami prinsip kerja generator,
yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik, kita dapat ilustrasikan pada kegiatan berikut. Perhatikan ada sebuah magnet yang awalnya dalam keadaan diam. Kita akan mencoba menggerakkan magnet tersebut di dekat sebuah kumparan. Untuk menggerakkan magnet diletakkan pada sebuah kincir, dan kincir tersebut akan diputar atau digerakkan dengan menggunakan tenaga air, seperti berikut. Perhatikan air kita buka pada keran, kemudian perlahan-lahan magnet akan bergerak sesuai dengan kincirnya. Kita akan percepat airnya. Nah, kita dapat melihat ada cahaya yang ditampilkan pada bola lampu. Kemudian kita percepat, semakin percepat. Kita gunakan kecepatan maksimalnya. Nah, kita lihat ada cahaya atau ada listrik yang dihasilkan yang dapat ditunjukkan pada bola lampu. Kemudian kita akan coba menambah jumlah lilitan pada kumparan tersebut, dan kita bandingkan hasilnya atau cahaya yang dihasilkan. Dapat dilihat cahaya yang dihasilkan bola lampu jauh lebih terang dengan kecepatan yang sama. Kita coba tambah lagi. Nah, hasilnya jauh lebih besar. Generator dibedakan menjadi dua. Yang pertama, generator AC atau alternating current. Itu untuk menghasilkan arus listrik yang bolak-balik. Dan generator DC atau direct current dengan yang dapat menghasilkan arus listrik searah. Perhatikan gambar. Pada gambar A itu adalah generator AC dan gambar B adalah generator DC. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Jika kamu dapat melihat perbedaannya, silakan tulis di kolom komentar. Alat yang kedua yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah dinamo. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaannya, dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor, bagian yang bergerak, dan stator, bagian yang diam. Perhatikan gambar dinamo berikut. Berikut adalah dinamo yang terdapat pada sepeda dan bagian-bagian pada dinamo tersebut. Alat yang ketiga dalam penerapan induksi elektromagnetik yaitu transformator. Transformator itu merupakan alat yang dapat mengubah, yaitu memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator itu memiliki dua kumparan. Yang pertama ada kumparan primer dan yang kedua ada kumparan sekunder. Berikut gambar transformator pada alat listrik. Berdasarkan penggunaannya, transformator itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, transformator step down, berfungsi untuk menurunkan tegangan, dan transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik. Perhatikan pada gambar, perhatikan jumlah lilitan yang membedakan pada kedua tipe transformator tersebut. Tegangan yang masuk dan keluar pada transformator dapat dihitung dengan persamaan berikut. IS per IP sama dengan VP per VS dan sama dengan NP per NS, di mana IS sama dengan kuat arus pada kumparan sekunder, IP itu kuat arus pada kumparan primer, VS tegangan pada kumparan sekunder, VP tegangan pada kumparan primer, NS jumlah lilitan pada kumparan sekunder, dan NP adalah jumlah lilitan pada kumparan primer. Kumparan primer ditandai dengan huruf P dan kumparan sekunder ditandai dengan huruf S. Kita akan berlatih menggunakan persamaan ini dalam sebuah soal. Perhatikan baik-baik latihan soal transformator berikut. Sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder.
bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, berapakah tegangan primer dan arus sekundernya? Seperti biasa, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita uraikan dulu hal-hal yang diketahui. Mari kita baca perlahan-lahan dari soal. Yang pertama, sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer. Lilitan primer berkodenya adalah NP. NP sama dengan 1500 lilitan. Ya, jangan salah letak karena nanti akan mempengaruhi hasil. Yang kedua adalah 300 lilitan sekunder. Tadi di awal sudah disebutkan sekunder ditandai dengan S, maka lilitan sekunder NS sama dengan 300 lilitan. Kemudian di dalam soal disebutkan bahwa tegangan sekunder adalah 3 volt. Maka kita buat PS sama dengan 3 volt. Dan arus primer ada sama dengan 4 mA. Arus primer IP sama dengan 4 mA. Jika semua sudah diketahui, kemudian pada soal kita lihat apa saja yang ditanya. Yang pertama ada berapakah tegangan primer atau VP dan arus sekundernya atau IS. Baik, jika komponen diketahui dan ditanya sudah kita uraikan, selanjutnya kita akan jawab berdasarkan persamaan yang telah disampaikan, di mana VP sama dengan VS sama dengan NP per NS. Sekali lagi, VP per VS sama dengan NP per NS. Kemudian kita ubah nilai komponen persamaan tersebut berdasarkan yang diketahui. Contohnya, VP itu adalah yang ditanya. VS kita ambil nilainya dari 3 volt. NP kita ambil nilainya dari 1500 lilitan. Dan NS itu kita ambil nilainya 300 lilitan. Kemudian kita ganti persamaannya menjadi VP VS 3 volt, NP 1500, NS 300. Kemudian tinggal kita menggunakan operasi matematika, 1500 dibagi 300, hasilnya adalah 5. Maka selanjutnya VP sama dengan 5 kali 3 volt. Maka tegangan primernya adalah 15 volt. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, IS per IP sama dengan NP per NS. Ini dari persamaan sebelumnya atau persamaan yang telah ditetapkan. Kemudian sama seperti bagian pertama, substitusi nilai komponen-komponen persamaan tersebut. IS adalah yang ditanya. IP nilainya adalah 4 mA, NP 1500 lilitan, dan NS adalah 300 lilitan. Kita ganti IS per 4 mA sama dengan 1500 per 300. Sama seperti tadi, operasi matematikanya adalah 1500 bagi 300 sama dengan 5. Selanjutnya, IS sama dengan 5 dikali 4 mA, atau sama dengan IS atau kuat arus pada kumparan sekunder itu sama dengan 20 mA. Mudah bukan? Demikian pembelajaran pada hari ini. Pendidikan bukan cuma sekedar pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sakuntala Dewi.